saya tidak perlu menarik kesimpulan untuk sementara, tetapi lebih baik saya pikir kita membuka sesi diskusi tanya jawab, dan tanya jawab akan saya buka baik untuk peserta yang ada dalam ruangan ini maupun masyarakat di luar yang mengikuti diskusi ini lewat online dan bisa mengajukan pertanyaan lewat chat box. Nanti dipandu oleh operatornya untuk menampilkan pertanyaan di layar monitor ini. Yang secara langsung ada yang ada satu, tolong mic-nya nanti kalau berganti pembicara nanti cover mic-nya diganti ya. Oke. Silakan, saya persilakan. Ya. Baik, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya hormati Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Bapak Amir Uskara, saudaraku. Yang saya hormati Ketua OJK Pak Wimbo, yang saya hormati Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Pak Andi Sudirman, Wakil Direktur Bank Syariah Pak Ngatari, dan Pak Suruyi. Baik, yang pertama untuk Pak Amir Uskara sebagai wakil kami di Sulawesi Selatan di DPR RI. Sebagai gambaran Pak Amir, kalau kita berbicara porsi, negara kita ini membagi APBN Jawa dan Bali itu kurang lebih 60% Pak Amir. Jadi kalau kita ingin besarkan Indonesia Timur, di mana kita lihat bahwa Indonesia Timur ini adalah potensi alam dan sumber alamnya sangat besar. Nah, mestinya dorongan ekonomi harus lebih besar. Nah, kalau masih sistem pembagian proporsi selama ini 60% Jawa dan Bali, di luarnya itu hanya 40%, saya kira apapun teriakan kita. Saya di Apindo sudah 3 periode jadi ketua pengusaha. Teriakan apapun, kalau komposisi penyebaran dana APBN tidak terbagi dengan baik sesuai potensi alam dan sumber alam itu sendiri, saya kira diolah apapun karena mesinnya ada di uang. Itu satu. Yang kedua, tadi saya sangat bangga atas persentase Pak Amir Uskara. Kepekaan Pak Amir terhadap dunia usaha sangat tajam. Kita lihat tadi bahwa tingkat kesulitan mendapatkan dana masih sangat tinggi. Nah, mungkin Pak Wimbo selaku Ketua OJK untuk memperbaiki konstruksi pengawasan kepada teman-teman perbankan. Saya sebagai pengusaha tentu harus mengerti kepada para perbankan ketika dia ada keberanian, pada sisi lain regulasinya sangat ketat, tentu mereka tidak bisa bermanuver. Bisnis memang penuh resiko. Disinilah ketajaman seorang perbankan, direksi dan komisaris untuk memitigasi segala resiko yang ada. Nah, kalau kita normatif terus, saya yakin seperti inilah kondisi kita. Kita hanya meratapi diri kita tanpa ada progres yang terus-menerus ada penurunan. Tadi gambaran Pak Amir Uskara bahwa kita urutan 48 tingkat rating terhadap kemudahan. Ya sebenarnya ini aja kita baca udah bisa kita tahu. Tadi Pak Ngatari juga katakan, ini sebenarnya udah terjawab di ruangan ini. Kenapa banyak orang Islam di Indonesia tapi proporsi keikutsertaannya kecil? Jangan sampai syariahnya kita jadikan lambang, tapi mekanisme pelaksananya itu tidak mencerminkan. Karena kita sadar tadi, negara luar justru pertumbuhannya besar.
Berarti kembali lagi ke Pak Wimbo, harapan saya, masukan saya sebagai Ketua Pindo adalah tolong dilihat regulasinya Pak, tolong dilihat atau dimitigasi seluruh permasalahan yang ada, sehingga karakter masyarakat kita itu bisa kita sesuaikan. Karena kalau kita takut karena adanya bahaya, ini tidak akan bisa kita berkembang. Kemudian kita lihat juga bahwa 3,1% adalah rasio ya wirausaha terhadap jumlah penduduk. Nah, kapan ini besar? Tanpa ada pembinaan dari teman-teman perbankan, saya kira tidak bisa terangkat. Kalau kita hanya mau milih yang baik dan yang tidak ada masalah, ya saya kira akan berganti terus. Banyak pengusaha besar akhirnya turun kembali kecil, hilang, ya karena sudah tidak prospek lagi. Mestinya ini dijaga. Pada titik mana perusahaan yang besar itu ketika jatuh perbankan akan tetap selamatkan, bukan harus langsung dimatikan, cari lagi yang baru. Ini yang saya lihat berulang terus. Nah, olehnya itu dalam pertemuan hari ini sangat strategis sekali karena seluruh stakeholder ada di sini. DPR RI sudah ada Pak Amir Uskara, ya selalu berpikir gimana Indonesia Timur sebagai hub yang dikatakan Pak Gubernur tadi sesuai kriteria udah masuk. Nah, pertanyaannya apa yang perlu kita buat bersama? Nah, saya kira udah lengkap. Saya kira ini dulu yang saya ingin sampaikan karena pokok masalah ada pada apa yang kita sudah bicarakan tadi. Demikian lebih dan kurangnya, mohon maaf. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya simpan dulu. Saya belum serahkan untuk dijawab. Silakan Pak Wali Kota, Pak Dhani Pomanto, silakan. Tolong mic-nya dek. Silakan Pak, langsung. Terima kasih Pak Andi Suruji. Lahirnya Bank Syariah Indonesia saya kira harus menjadi solusi tentang banyak hal yang menjadi persoalan perbankan, terutama bagaimana kita bisa mengangkat ekonomi lemah menjadi bagian penting dari pertumbuhan ekonomi kita. Kenapa? Yang kalau saya lihat fenomena di perbankan adalah itu tadi, kemudahan memperoleh kreditnya. Sekarang kan kita sudah mulai membangun big data. Makassar sendiri insya Allah dalam tahun ini kita mengupdate big data kita lewat kegiatan Makassar Recover dengan meng-QR code-kan seluruh penduduk kota Makassar, rumah bahkan lorong. Kami akan mengupdate kembali dengan sistem yang paling modern, sejalan dengan kebijakan Bank Indonesia dengan KRIS-nya. Nah, sehingga saya kira positioning big data hari ini bisa kita gunakan untuk menghasilkan kemudahan dalam memperoleh aksesibilitas kredit. Misalnya kita harus punya namanya indeks kemampuan untuk kredit misalnya dalam tingkatan tertentu. Tidak usah lagi kita tanda tangan begitu banyak surat-surat. Untuk bagi orang kecil itu mengerikan Pak, sangat mengerikan. Lebih banyak kertasnya di tanda tangan daripada uang akan diterima sebagai kredit. Nah, saya kira dengan positioning big data seperti ini dan insya Allah Makassar mengambil sebuah momen karena pandemik ini, kita akan segera menghibridisasi ekonomi kita mulai ekonomi kecil dalam skala kota, di mana 60% online dan 40% offline. Bahkan insya Allah kami sudah memasukkan sebuah program yang namanya Makassar Virtual Economic Center. Kami bukan trade center, ya bukan business center, tapi economic center. Yaitu ada pembinaan-pembinaan tadi yang seperti disampaikan tadi, misalnya seperti oleh Pak PLT Gubernur, Pak Andi Sudirman, bahwa pemerintah kota akan menyiapkan sebuah UPTD packaging untuk membantu UMKM untuk bersaing, bisa line up di positioning global misalnya, lewat momen pandemik yang menuntut kita untuk bervirtual atau hibridisasi ekonomi. Ini sudah menjadi bahagian daripada program kami Makassar Recover. Nah, lahirnya BSI atau hadirnya BSI, saya kira kan
biar bisa melakukan loncatan-loncatan kemudahan seperti sistem virtual atau sistem big data yang insya Allah, dan saya lihat di Dirjen, saya baru minggu lalu bersama-sama Dirjen Dukcapil, Prof. Sudan, yang mana juga perbankan semua mendapatkan otoritas mengakses data itu. Lengkap semua Pak, berapa tabungan seseorang, berapa utang seseorang, kemudian di situ bisa dilihat analisis kelancaran kreditnya langsung. Kenapa tidak dipakai saja itu, sehingga orang datang, orang kita sudah tahu bahwa misalnya Makassar ingin membuat 5.000 lorong wisata dengan startup lorong, maka ada indeks kelayakan kredit dari masing-masing itu. Jadi tidak usah menunggu ada penelitian, ada macam-macam, memperpanjang waktu dan membuat administrasi tambah rumit. Saya kira demikian. Mudah-mudahan ini pertemuan ini bisa menghasilkan resolusi-resolusi dari kesulitan kita, dan momen pandemi yang harus kita bervirtual menjadi momen yang sangat strategis untuk kita rebound untuk menuju ekonomi. Makassar itu terkontraksi cukup besar dari 8,79 menjadi minus 1,27, walaupun di atas rata-rata nasional, tetapi dan kami yakin kita bisa rebound kembali, apalagi hari ini dengan diskusi hari ini bisa menghasilkan hal-hal yang bisa mempercepat penyaluran pembiayaan ke masyarakat yang akan tentunya membangkitkan ekonomi kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masih ada di dalam ruangan saya kasih dulu. Dan ternyata sudah, oh silakan Pak, ada silakan. Satu lagi dulu sebelum saya ke penanya virtual. Virtualnya semangat juga mau nanya ini. Silakan Pak.